Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita niki mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada makin di hari-hari yang sangat mulia. Kita nengka berada le jelo-jelo si mulia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Dalam arti amalan soleh lek jelo-jelo ini sangat dicintai oleh Allah. Amalan soleh lek jelo-jelo ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngaji ini amalan soleh ke ini ngaji amalan soleh. Maka ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, melebihi hari-hari yang lain, dan pahalanya sangat besar, belik gati pahalanya.
Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, ndekna bau ke tekalahang pahalana isi pahala jihad fi sabilillah. Dalam arti ibadah lek jelo-jelo ini kenje beli pahalana ngendang onek mbe belian pahalana pahala ibadah lek jelo-jelo ini atau pahala jihad lek luar jelo-jelo ini. Bau ke kalah pahala ibadah le jelo-jelo ini dikalahkan dengan pahala jihad. Beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Tidak bisa pula dikalahkan dengan pahala jihad fi sabilillah. Berarti ibadah le jelo-jelo ini mengalahkan ibadah jihad, mengalahkan pahala jihad. Tengaji lek jelo ini pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Salat lek jelo ini pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Bersedekah lek jelo-jelo ini pahalanya lebih besar daripada bersedekah daripada berjihad di luar jelo-jelo ini dan seterusnya. Ya, jadi intinya bahwasanya hari-hari ini pahala ibadah sangat besar. Angka para salafus saleh mereka memaksimalkan diri untuk beribadah di hari-hari ini. Selagakna diri ini beribadah. Lek jelo-jelo ini, lek 10 jelo ini, siang dan malam selagakna diri ini. Ya, diriwayatkan diceritakan bahwasanya Sa'id bin Jubair niki imam para tabi'in. Dia ini muridnya sahabat Ibnu Abbas. Ya radhiyallahu anhu. Nah, dia Sa'id bin Jubair ini kalau sudah masuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ijtahada ijtihadan syadida. Beliau benar-benar maksimal di dalam beribadah. Sangat bersungguh-sungguh beliau di dalam beribadah. Hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Sampai hampir-hampir dia enggak mampu lagi beribadah sudah. Saking engkuna morsir dirina beribadah le jelo-jelo ini. Orsirna jamak dirina. Arah-arah dia mampu. Arah-arah gini rabah mana solat, arah-arah na nutu mana baca Quran, dia mampu Dan beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layalil ashri. Beliau mengatakan ndak pada di lampe le 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ndak pada di lenu ngene. Nabi kenana ndak pada dila. Ndak pada dila berarti ngese ngumbe ne. Monita nangka ngese ngumbe kira-kira. Mantu bola apa endah? Ngitong bati ruana. Ina monita. Mereka dahulu para salaf munna kekelem tindo wah selapuan, mun ngese berarti ya salat enggak wah. Mun ngese le kekelem ino berarti ya salat. Karena darah pegawaian kekelem le, darah pegawaian, darah dile, darah listrik, darah internet, darah TV, darah petang dunia no lae. Sehingga dengan munah petang betindo wah. Munah ngese berarti salat ini. Ya, ino zaman dia lae. Mun zaman kita nengke ngese tengah kalam itu ngumbe. Macam pegawaian. Sehingga dengan lae munah paran yang ngese tengah kalam berarti ya salat wah ino.
Ya. Nah, di sini beliau mengatakan la tudfi'u surujakum, dak pe pedak di lampe le 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berarti angka cocok marangone no msalagana jamaah dirina beribadah. Sa'id bin Jubair. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui besarnya pahala ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di narak jelosi lain lebih belik pahalanya dibanding ini. Berarti nengka bebelian pahala ibadah le 10 ya, bebelian pahala ibadah le hari 10 pertama bulan Dzulhijjah atau le hari 10 terakhir bulan Ramadan. Bebelian pahalanya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini besaran pahalanya berdasarkan hadis ini. Lagu kita kan rata-rata Ramadan doang itu aja dengan oke. Selesai Ramadan selesai wah ibadah no. Selesai wah baca Quran, selesai wah berzikir, selesai bersedekah wah. Itu kita. Lagu sekarang ternyata arak hadis ini daite ini bahwasanya ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah itulah dia ibadah yang paling afdal. Angka sila sebarang yang malik ini hadis ini ake maksimal beribadah di hari-hari niki karena ini sangat belik pahalanya. Nah, mudah-mudahan ya duduk kita di sini ini termasuk ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang le antara ibadah yang disyariatkan adalah berzikir. Le antara ibadah yang kita disuruh perbanyak adalah berzikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid," kata beliau. Maka perbanyaklah di hari-hari itu tahlil. Nabi tahlil la ilaha illallah. Kemudian takbir, Nabi takbir Allahu akbar, dan perbanyak tahmid. Nabi tahmid Nabi tahmid subhanallah atau alhamdulillah, kan khilaf ini. Subhanallah tasbih, tahmid berarti alhamdulillah. Ya, nah perbanyak ini zikir. Makanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah menuah datang 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka berdua ke pasar. Lalu yang peken tenten no aningna apa ngampetannya pekan apa tenten pekan. Lalu yang peken, lalu yang pekan si dua ini Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang ngumbian yang pekan persiapan lebaran kan beli ragi ke. Dia ke pasar yukabbirani, mereka berdua bertakbir di pasar. Lihat dengan si rame no. Karena kenjelo biasa dengan rame lembe, dia pekan atau dengan rame. Beliau ke pasar. Terus beliau bertakbir di sana. Mendengar dua sahabat yang mulia ini bertakbir, ikut seluruh isi pasar itu bertakbir. Selama 10 hari itu terus bertakbir, takbir doang. Itu tenembeng kok pekan tetene? No, kan ning pekan suwe le takbir kan biang guna. Dan ini takbir mutlak. Ini takbir mutlak, takbir bebas. Tidak terikat dengan waktu. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 takbir bebas. Setelah dah di masjidnya dulu speaker tidak mengapa. Menghidupkan dia, menghidupkan sunnah takbir niki dari tanggal 1 sampai tanggal
13. Dan nanti ada takbir yang muqayyad, yang terikat, yaitu dia terikat dengan solat, terikat dengan solat, sebagaimana yang diamalkan oleh Umar ibnu Khattab, di mana beliau kalau sudah masuk hari Arafah, tanggal siwa Zulhijjah, tanggal siwa itu jelo apa? Jelo Nabi, jelo Kemis. Berarti subuh hari Kemis itu Umar ibnu Khattab setiap selesai sholat takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ya setiap jarak sholat. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti sampai nebuya hari tasyrikno terus ya takbir. Mulai subuh hari Arafah, mulai subuh Kemis mun jemaah ini, subuh Kemis. Kemis tanggal siwa, Jumat tanggal 10, Sabtu tanggal 11, Ahad tanggal 12, Senin tanggal 13. Nah, Senin asar engkah tono na takbir. Begitu maghrib selesai sudah. Enggak lagi takbir. Ino takbir muqayyad, terikat dengan waktu salat. Selesai salam, zikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, fahiyyina rabbana bisalam. Kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, setelah takbir itu barukah terus subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si telong dasa telu, telong dasa telu, telong dasa telu. Nah itu beliau lakukan terus dari subuh hari Arafah sampai dengan asar tanggal 13. Adapun si takbir mutlak je bebas pira-pira kali nah, le embe-embe nah sila. Ya, nejak dengan bertakbir untuk mengingatkan orang keagungan hari-hari ini. Ya, begitu udah dengar suara takbir, oh tentu hari mulia ini tentu bertakbir ya Bayu. Sambil ngeder terus takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sambil nanam kan? Ya, tidak mengapa angkat setel lah le masjid no. Ya, le speaker no. Lagu ndak full lalu pilihan waktu-waktu dengan beraktivitas ke. Ndak le waktu dengan tinduk bareh jam 12 ke kelem nyetel le kan ngurung dengan pedam mahir. Ya, pilih di waktu-waktu orang beraktivitas. Nah, jadi hari-hari niki memang kita dianjurkan memperbanyak zikir. Di antara zikir adalah majelis ilmu niki. Karena dengan cara kita duduk seperti ini, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan angka ya tokol nita li majelis niki mendatangkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Jumat-Jumat sebelumnya kita masih di fikih berkurban ini. Fikih ngurban, nyembelih. Ya, di antara tujuan kita ya menyemangati kita untuk berkurban insyaallah. Dan di malam niki kita akan baca sedikit tentang syarat-syarat sahnya ya sembelihan itu. Syarat-syarat sahnya sembelihan. Dan di sini syarat sah sembelihan ini terbagi menjadi 3. Syarat sah sembelihan dia terbagi menjadi 3. Tata'allaqu bidzabih. Pertama yang berkaitan dengan si penyembelih, si nyembelih itu. Kemudian tata'allaqu bil madzbuh, yang berkaitan dengan yang disembelih. Dan yang ketiga tata'allaqu bi alati dzabhi, berkaitan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih. Pertama berkaitan dengan yang menyembelih. Saya menyembelih
Itu ini nyembelih. Berkaitan dengan yang disembelih, apa itu sembelih? Hewan. Ndak ke bareh itu na sembelih ndak ke. Repot itu. Dan yang ketiga berkaitan dengan alat yang digunakan untuk nyembelih. Baik, pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelih yang menyembelih, manusia yang menyembelih itu. Pertama, ahliyatul dzabih. Syarat yang pertama adalah keahlian orang yang menyembelih. Keahlian dalam arti mampu yang nyembelih. Ya, berdua keahlian, berdua kemampuan untuk menyembelih. Ngumbe kena kemampuan atau keahlian dalam menyembelih bi an yakuna dzabihu aqilan mumayyizan. Keahlian dalam menyembelih maksudnya hendaklah si penyembelih ini berakal dan hendaklah dia mumayyiz. Ya, mumayyiz. Jadi usianya wah beli wah. Ya, mumayyiz kurang lebih kira usia mumayyiz. Berbeda-beda. Intinya dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk atau yang beda yang. Ya, usia 5 kadang-kadang atau usia 7 tahun. Ya, sudah bisa dia membedakan. Nah, dia berakal. Tapi lawan berakal gila. Berarti harus berakal. Mun gila benin ahli ge nyembelih. Sembeliang itu ngenteng no bareh naina sembelihna ke repot itu. Dengan gila jarang itu. Dia berakal. Harus berakal, tahu dia. Kemudian dia mumayyiz, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sawaun akana dzakaran au untha. Entah dia itu laki maupun perempuan. Berarti dengan nina kanggo atau ndek nyembelih? Kanggo na nyembelih selama na berakal dan mumayyiz. Musliman au kitabiyan. Entah dia muslim atau dia kitabi. Non muslim tapi kitabi. Biaran kitabi, Yahudi dan Nasrani. Dalam arti bau nyembelih ke nyembelih angang itu ngantana misal bau nyembelih ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman illa ma zakkaitum. Tidak boleh kalian makan hewan kecuali yang kalian sembelih. Saya kenana kalian sembelih yaitu dzabihatul muslim, kita orang-orang yang muslim. Yang kalian sembelih orang-orang muslim. Di ayat setelahnya Allah berfirman wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Nabi kenana makanan sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan ta'amuhum ay dzabai'uhum. Makanan mereka maksudnya adalah sembelihan-sembelihan mereka. Berarti sembelihan ahlul kitab ini boleh dimakan oleh kaum muslimin. Jadi intinya yang nyembelih ini adalah orang yang mampu atau ahli di dalam menyembelih, yaitu dia harus berakal dan mumayyiz. Entah dia itu laki maupun perempuan, entah dia itu muslim atau kitabi, yaitu ahlul kitab. Jelas niki syarat pertama si penyembelih. Syarat pertama si penyembelih. Syarat yang kedua, alla yadzbaha li ghairillah. Jangan sampai dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, nengke nyembelih, cekat nyembelih memang besorban yang lagu nyembelih untuk selain Allah yang nyembelih. Kanggo tekakan sembelihana, ndek kanggo wah aku bahaji, ngene lagu untuk lolon kayu be nyembelih ning ngombe angku nene.
untuk isin kayu na nyembelih, untuk isin koko, isin mualan, isin bangket. Ya, dak anu bahaji mau nyembelih untuk selain Allah, ndek sah sembelihan. Luwe tengenang dek ngumbi-ngumbi kan Pak Haji no. Ngono. Dak anu Pak Haji, dak anu 10 kali bahaji. Mau nyembelih untuk selain Allah, dia tak kanggo ngakan nah, ndek kanggo. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Diharamkan kalian memakan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nyembelih yang ana seret terus panggangna tulukna lek mualan. Kanggo tengakan ini manok ini. Ndek kanggo arake dengan Islam ngono. Luwe dengan Islam ngono kah? Padahal ini perbuatan syirik, ini syirik besar, bahkan ini bisa mengeluarkan dari Islam ini. Lalu karena marangone keluwe tandek nanau, ya akhirnya tetap dilakukan. Lah setelah tengeno sehat kita, ngena. Islam itu tidak berdalil dengan sehat tidak tunde nino dalil dengan Islam. Dalil orang Islam itu apa? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ya, ndek nasihat dia atau ndek sugih dia atau ndek lah wah ketok-ketok aku berobat lagu deku sehat-sehat pas ku nyembelih lolon kayu ino sehat aku ngana ndek nebau jadi dalil ino sehat dia atau ndek. Dalil itu apa? Al-Quran dan hadis dan sunnah. Kadang-kadang teme ngono syaitan ngawak teh seret biak ni teh sakit. Darak balung sakit tian ger-ger awak no jo aning rumah sakit ndek kenditan-kenditan penyakit na PC ini dengan terus coba nda jembeli li lolon kayu ino ngan tetu pas jembeli li lolon kayu ino sugul setan no sehat ya langsung lagu begitu na sehat berubah keyakinanna hebat lolon kayu ini ngan bemenang setan no ada kana sugul menang mah ya no. Ya, nah luwe itu tertipu dengan hal-hal seperti itu. Jadi intinya bahwasanya sehat kita atau ndek sehat ndek bu jadi dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan hadis dan sunnah. Nah, nangka Quran mengatakan dia tekanggo ngakan nyino. Bahkan yang menyembelih untuk selain Allah bisa dia keluar dari Islam. Jelas niki para jamaah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua orang yang menyembelih ini dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah dia kanggo ngakan sembelihan. Nyembelih lek bucun-bucun Bali. Yang ngombe nyembelih lek bucun Bali. Akhirnya teguk pondasi ke ngana ngombe macam subhanallah. Enggak boleh dimakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah terpenuhi dua syarat niki, maka terpenuhilah syarat bagi si penyembelih. Yaitu pertama, si penyembelih niki memiliki keahlian. Yang kedua, si penyembelih ini tidak menyembelih untuk selain Allah. Yang ketiga adalah syarat yang kedua adalah syarat berkaitan dengan al-madzbuh. Syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Dikatakan di sini an yaqta'a minal hayawan al-hulqum wal mari wal wadajain. Hewan yang disembelih ini harus terpotong dari lehernya itu hulqum, lobang pernapasan, wal mari, lobang makanan, wal wadajain, urat yang ada di dua lobang itu. Ya, hulqum ini lobang tono beriak no. Apa bahasa bongkotnya? Tenggorokan bahasa Indonesia ini. Tembroko. Nah, roko kata apa tembroko apa roko? Tembroko. Nah, ini harus kena ini polong. Le julun tembroko arana almari. Urat apa lobang makanan.
Ya para nino nengka. Tembruku, pernapasan sila juluna apa? Tembruku masih. Saya ini, ngana. Karena memang mau polong hulkum ini, otomatis polong juga almari. Karena ya bebaris, posisinya. Le manusia dong masih berunjuk yang le mudino lobang pernapasan, le julunya lobang makanan. Angka munteng ngemot makanan kencang lalu kan keseru itu. Kenapa? Karena dia masuk ke lubang pernapasan. Nginem keras alun dia tahu ada yang misal hausku ini yang langsung nginem dengan keras bemudi ya keseru itu. Karena dia masuk ke lubang pernapasan. Nah, mau polong lubang pernapasan otomatis dia sudah polong lubang makan ini almari. Ya, kemudian yang berikutnya ada dua ya al-hulkum dan mari di kiri kanannya ini ada dua urat besar. Kurang lebih mulai sampai niki setengah kelingking niki beli ini. Ya, nah itu urat besar kiri kanan itu namanya al-wadajain. Nah simpati nih harus nepolong ini. Bagi yang menyembelih hendaklah menyembelih memotong yang 4 ini, yaitu al-hulqum, kemudian al-mari, kemudian al-wadajain. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh laisa sinnu wadh-dhafru." Memotong apa saja yang meneteskan darah kemudian disebut nama Allah, maka makanlah dia selama tidak memotong dengan gigi dan kuku. Ya, nah ulama kita mengatakan faqad ishtarata fi adzabhi an yasilad dam, maka disyaratkan di dalam memotong itu adalah darah itu harus mengalir. Darah itu harus apa? Mengalir. Wadzabhu biqatil asya al-musyar ilaiha minal hayawan fi hadzal mahal khassah asra'u fi isalati damihi. Dan memotong bagian ini, leher ini, mengenai 4 bagian tadi itu yang paling mudah mengalirkan darah. Nengke mau temolong ini ngalir ke darah dia ngalir paling netes doang. Lagu B bagian mun tepolong ngalir darah bagian B belong doang muncrat, bahkan dia hanya ngalir muncrat, bahkan saking luwihna darah tene. Makanya dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling mengalirkan darah adalah ini, leher. Dan di leher ini adalah 4 urat tadi itu, yaitu hulqum, tempat pernapasan, al-mari, tempat makanan, kemudian dua urat tadi. Ya, dan dengan potongnya hulqum dan namanya al-mari itu, tempat makan itu lebih cepat menghilangkan nyawanya. Lebih cepat menghilangkan nyawa. Polong uma ini memang hilang nyawa lagu suwe sang sejam ruana. Netes doang darah seret lemes yang suwe-suwe mati ya. Lagu suwe gati. Amun belum seret paling pira 5 menit 10 menit mati wah selesai. Ya. Maka ini yang paling cepat menghilangkan nyawa hewan tersebut. Begitu dia lebih cepat hilang nyawanya, maka akan menjadi atyabulil lahmi, dagingnya lebih bagus dia. Lagu menusuing netes sampai berapa jam buruk mati, maka dagingnya jerak ya bagus. Ya jerak ya bagus. Angka nengkaka. Mbe bagusan daging hewan yang disembelih atau daging hewan yang ditembak. Epe kan gerang epe berburu buru apa senggah kata buru apa? Itu kan bisa baca bismillah, misal bismillah jeder mati ya ngatakan. Atau burung dara lebih mudah kah? Burung apa rana
Burung apa biasa burung petene? Darah le dalam le gawah no, burung apa? Apa rana si pelo belong ne akan empak ne? Bangu ke? Tungku. Mbe mayan kira-kira tersembelih ya atau tertembak? Sembelih dong mayan ya. Mai yang mana tersembelih, lagu mana mati karena tembak kan bismillah ada jeder tembak atau mati yang anu. Bau tekakan ini memang. Ya dengan baca bismillah pas tembak mati dia bisa kita makan. Ya lagu dari segi mai be mayan pasti yang sembelih itu lebih mai. Ya karena memang demikian di antara hikmah nyembelih menjadikan daging itu lebih thayyib dia. Nah, niki dia syarat di hewan yang dipotong. Ya, pertama yang dipotong itu adalah 4 bagian tadi. Ya, pertama hulqum, kemudian al-mari, hulqum niki pernapasan, al-mari niki tempat makanan, kemudian 2 urat darah yang ada di samping hulqum dan al-mari niki. Apa rana bu sayap mesti apa larana? Lubang pernapasan apa rana? Tembroku, jayid asal. Polong tembroku, jayid. Terus apa yang dah polong? Selain tembroku apa yang dah terus? Urat sih ngenti tembroku 2. Kena wah karing seki sila julun tembroku apa rana? Tembroku makanan wah kan deh. Ya, tembroku 2 berarti tembroku napas ganti tembroku makanan. Kiri kanannya arah urat. Itu 4-4-nya itu harus terpotong itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hewan sembelihan niki. Yang berikutnya adalah yang kedua an yuzkara ismullahi azza wa jalla. Hendaklah di saat menyembelih itu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah, karena itu adalah kefasikan. Ini menunjukkan bahwasanya harus disebut nama Allah. Ya, di saat kita menyembelih. Wa yusannu an yukabbira, disunnahkan ditambah takbir di saat baca nama Allah. Pas nyembelih bismillah seret aman wah ini. Disunnahkan tambah bismillah Allahu akbar. Disunnahkan takbir. Ya, tapi di sini diwajibkan kita mengatakan bismillah. Karena munde tersebut kata bismillah pas nyembelih ino di nesah tekaken. Ya, karena di antara syarat sah dimakan adalah harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ngombe ke mun lupa aja. Mun lupa pas ingat bismillah ngono. Dan di saat makannya kita makan mengatakan bismillah. Jelas apa? Alhamdulillah. Aku mau sengaja ndek nak baca bismillah sengaja ini milih baca. Ini tidak bisa dimakan berdasarkan ayat ini. Jangan makan kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu dendek kaken hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah. Sengaja jamak dia milih nyebut maka jangan dimakan. Lagu mana lupa aja pas ingat bismillah jari mana lupa atau pas dimakan dia membaca bismillah. Ini 2 syarat pada hewan yang disembelih. Syarat pertama harus potong 4 urat tadi, 4 lobang tadi. Syarat yang kedua adalah harus membaca bismillah dan disunnahkan bertakbir. yakni bismillah Allahu akbar. Yang ketiga adalah syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan memotong. Ya, alat yang digunakan untuk memotong. Dikatakan di sini antakunal alatu mimma yajrah bihaddihi. Yaitu hendaklah alat itu bisa melukai dengan tajamnya.
Dia bisa melukai dengan bagian yang tajam. Ya, min hadid, entah dia terbuat dari besi. Ya, au nahas atau terbuat dari tembaga, au hajarin atau bisa juga batu. Batu kan kadang-kadang arak bagian tajam no. Bau tu nyembelih ngadu ino. Lagu kan nangka je rata-rata berdua dang itu. Ladik batik sekik dengan sang berdua 5 dua batik na. Baino-ino wah tekadu kah. Lagu sandeka tu di sebuah tempat ni arak bepe si arak no batu. Cuma dia merang batu no bau tekadu nyembelih. Ya. Wa ghairu dzalika mimma yaqta'ul hulqum wa yanhar ad-dam. Dan benda-benda yang lain boleh selama bisa dia memotong apa tadi? Tembroku itu. Selama bisa memotong tembroku itu, ada asinna wa dhafra. Kecuali yang tidak boleh itu adalah gigi dan kuku. Dia tekanggo bau itu kadit kude seret. Aduh, nyalah tabitang lah adik ini mah tekeke bemeh ngene-ngene misal. Bismillah, ngene-ngene enggak boleh ini. Dia tekanggo nyembelih ngadu ngiki ngene dia kanggo. Atau sang kuku temerang nih pilu kukuku nih sang bau meh tersembelih ya. Kadit masih je nyalah tabitang ladik ngene-ngene enggak boleh. Ya, mun ngadu gigi keke na ya atau ngadu kuku na ngana maka tidak sah dimakan. Ya, harus menggunakan benda-benda tajam tadi yaitu besi atau apa tadi tembaga atau rana batu. Edas-edas ngumbil guna. Boleh edas-edas arak tajam na soalnya. Yang terlarang itu apa? Gigi dan kuku. Dikatakan gigi ini karena gigi ini sama dengan tulang. Dan tulang nggak boleh kita gunakan untuk menyembelih. Kenapa? Karena tulang itu adalah makanan saudara kita jin. Harus kita hormati dia. Bahkan sebagian mengatakan darah kalau kena dengan tulang najis dia. Ya, tulang itu akhirnya tidak bisa dimakan oleh saudara kita jin. Makanya jangan menggunakan tulang atau gigi, jangan. Kemudian kalau kuku, kenapa kuku ini tidak boleh? Dikatakan kuku ini adalah muda al-Habasyah. Kuku ini adalah cara menyembelihnya orang-orang Habasyah. Dan orang-orang Habasyah ini adalah orang-orang Nasrani di sana itu. Negara Kristen tuh. Ya, berarti itu cara mereka itu nyembelih. Muntemilu maraino berarti kita menyerupai orang non muslim. Jadi yang dua ini tidak boleh walaupun dia tajam. Apa itu? Gigi dan kuku. Ya, karena gigi ini serupa dengan tulang. Tulang itu adalah makanan saudara kita jin dan kuku ini adalah teknis penyembelihan orang non-Islam. Selain itu diperbolehkan oleh syariat kita. Ini dia syarat-syarat yang disembelih. Ya, pertama syarat penyembelihnya, yang kedua syarat hewan yang disembelih, dan yang ketiga adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Kari adab-adab kan lagu wah azan ini. Terbaca secara singkat adab-adabnya para jamaah, adab-adab menyembelih nggih, karena sudah azan niki ditebung bacanya lengkap. Pertama dalam adab menyembelih pertama adalah an yuhaddadzabihu syifratahu. Orang yang menyembelih hendaklah menajamkan pisaunya. Nemerangga ti ladiknu. Ini diantara adab. Dalam arti mun temerangang ladiknu mu itu pahala. Kenapa? Karena akan menjadikan hewan itu lebih cepat dia hilang nyawanya. Dia tersiksa. Angkat tajemang ladiknu. Pasti yang tajam. Kemudian wa an yudha'ad-dabatu li jambihal aisar. Hendaklah menidurkan hewan itu di sisi kirinya. Tindoang ya lek sisi kiri, kanan bagian atas. Kemudian itu yang kita injek nanti bagian atas, bagian atasnya, bagian kanannya itu kita injek, baru kemudian kita sembelih. Kan ulah tenindoang di. Ya, kecuali unta aja sambil nembutang unta no teruk ngono. Ya nahar rarani no, ide si wahli Mekah karang deng kita ini.
Sambil nembutang unta nu seret tusokna ngono dengan bawa. Angka sekit dengan bau nyembelih sampai atusan unta itu. Bakarin narok dang no seret terus doang no. Terus unta ini bongo jadi dah subhanallah. Bongo tahu diri kita sembelih ngono mulu tak suwe-suwe itu rebangan. Padahal eneng ngetikang sekali doang mati roh langsung dengan ini. Beli unta ini. Lagu tekan-tekan ngono mulu ya suwe-suwe itu rebah. Ya, ini nomor itu kan samping belitik luar biasa. Harus tempat atau telimem belecang baru ini rebah. Ya, menonton diulah sambil butang wah, terok ngulangan bawa kan. Ya. Nah, intinya bahwasanya hendaklah ditidurkan ke arah kiri kalau dia ini adalah hewan yang besar. Kemudian berikutnya di antara adab adalah yukrah adzabhu bi'alah kallah. Adab tadi menajamkan, maka dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul, modal, makruh ini. Ya, karena ini bisa menyakiti hewan tersebut. Kemudian yukrahu kasru unuqil hayawan, enggak boleh memotong mematahkan lehernya diganggu. Tepolakang di bolong nemeh kena nyerak mati, ngendang enggak boleh. Ya, jangan sampai memotong, mematahkan bagian tubuhnya. Kadang-kadang kita gemes tembelecang itu. Ya wah betali malik te apa rana? Terseling naina ngadu ampel terus ilat tampel lo ngono. Kadang-kadang kok nerekok jangan apa rana sikun nain dengan. Ya sendik mana mati wah takano yang ngono jangan, itu dimakruhkan itu. Kasihan hewan itu walaupun dia akan disembelih. Kemudian yukrahu haddis sikin wal hayawan yubsiruhu. Dimakruhkan kita mengasah apa rana pisau sedangkan hewan itu melihatnya. Karena hewan dah karena hewan bodi perasaan nih deh. Ya ndak ada asa batik no li julunia jama. Siap-siap ngambil ngono. Nggak boleh ini. Ya bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa an yuwara anil bahaim, hendaklah pisau itu disembunyikan dari hewan yang akan disembelih. Ya bila perlu sarung nino nah tetaplah adik nuli dalam sarung sampai nerebak juluk ngono wah siap tersembelih baru tersugulan dengan sarung langsung seret selesai wah. Ndak dengan awal siap-siap ngampe ngono jangan sebu ya ngene subhanallah. Lihat Islam indahnya Islam ini kepada hewan saja begitu dia. Padahal ini hewan ini gintengaken ya ini lagu dak ngono ara adab ketiba ya. Sebu ladik nu. Kepada hewan saja begitu apalagi tipe manusia. Ya, padahal itu sekedar menyakiti perasaan ngenteng bapak lagi perasaan manusia. Makanya dikatakan di sini hendaklah pisau itu disembunyikan, tetap dia berada le apa? Rana le sarungna. Tetap nele dalam sarungna sampai nerebak hewan ini baru dikeluarkan dan langsung disembelih. Nah, ini beberapa hal yang merupakan adab di saat menyembelih. Ya, ini kita baca secara singkat. Mudah-mudahan apa yang kita baca niki ya bisa dipahami, munara deman tepahamin bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu sila. Beke muazin nah. أشهد
Allahumma shalli ala Muhammad. Barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah nabiyina arak ke dia mah jelas ni. Said dulu lah, ke Abu Sayyaf. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus? Apakah sangat dia beramal bersedekah niki? Terus? Atau pertanyaan ngumbi ke beli pahalana atau apa Malik? Luwe ke atau ngampun ke pin hari kiamat nanti. Mohon penjelasan. Masyaallah. Ya, jadi le antara ibadah le tanggal seki sampai tanggal 10 ini le antara ibadah adalah bersedekah. Ya, le antara ibadah. Dalam arti kita dianjurkan banyak-banyak bersedekah. Nah, sedekah yang paling afdal di hari-hari ini sedekah apa? Hewan kurban. Sedekah yang paling afdal adalah hewan kurban. Makanya Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Ma amalu ibni Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari tanggal 10 itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada meneteskan darah. Jadi netesan darah ini ibadah paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10. Dan para jamaah lengan 10 julu ini tanggal sekian sampai tanggal 10 hari paling mulia hari keberapa? Tanggal 10 itu hari paling mulia. Jadi hari-hari paling mulia 10 jelo ini. Lengan 10 niki yang paling mulia adalah hari yang ke-10. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, karena di hari-hari ini terkumpul seluruhnya induk-induk ibadah. Di hari-hari itu ada tauhid. Ada orang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada talbiyah, yakni syahadah la ilaha illallah. Ada sholat di sana. Kemudian di 10 hari ini ada puasa di sana. Ada haji di sana dan ada sedekah juga di sana. Nah, yang 10 ini paling mulia adalah tanggal 10. Afdalu, Nabi SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya yaumun nahri, kata Nabi SAW. Oh, kama qala SAW. Seafdal-afdal hari di dunia adalah hari nyembelih, ngene-ngene.
tanggal pira itu nyembelih? Tanggal 10. Di hadis yang lain beliau mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nyembelih itu adalah apa? Meneteskan darah. Hari paling mulia tanggal 10 dan ibadah paling mulia apa? Meneteskan darah. Ya, makanya pahala yang paling besar yang kita bisa dapatkan adalah dengan cara menyembelih pada tanggal 10 itu. Apa itu sembelih? Bembe, sendaki manok bare. Hewan-hewan kurban yaitu kambing atau sapi. Ya, syaratnya te Islam berakal dan balik, kemudian yang ketiga mampu. Biaran mampu berdua kepeng 3 juta ngan terubin wah hitong-hitong teh kan. Ulama kita mengatakan dia bisa makan selama 4 hari bersama keluarganya. Kemudian sisa uangnya dipakai beli kurban. Itulah orang mampu. Sejelo kira-kira pira besang teh kepeng. Paling 1 siu. Mun pajelo berarti sama siu. Pira jin hewan kurban? 2,5 juta kurang lebih kah? 2.600.000 mau itu tipe A wahina. Nah berarti sangu 4 hari 400.000. Arak kepeng 2.600.000 tipe A mau tina. Berarti sei berdua kepeng 3 juta maka dia masuk kategori mampu. Kan rata-rata itu berdua 3 juta ini dengan oke. Mampu semua berarti ini mampu semua. Karing yakulu atau ndek ngono sekaring. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat Nabi itu bersabda kekasih kita ini yang semua kita inginkan bersama dengannya. Ya, beliau mengatakan man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sai berdua keluangan rizki mampu ya. Berdua kepeng 3 juta berarti ini. Terus ndek ni nyembeli maka dia ni rapat-rapat dengan musalla kami. Ngana. Kita kumbiang tesiu ini, tesiu. Kekasih penyu pene kan sedih hidup ni. Ya makanya kamu dah berdua 3 juta maka nyembelihlah karena itu seafdol sedekah. Ya ibadah paling utama yaitu nyembelih itu. Ya bahkan disejajarkan dengan salat. Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Disejajarkan dengan ibadah salat. Salat ini ibadah sangat agung ini yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana di Sidratil Muntaha sana di atas. Menunjukkan keagungan sholat. Nah disejajarkan dia dengan ibadah nyembeli berkurban. Oleh karena sila kasih bedui keluangan rizki, ndak jangan dek ngorban, ya karena itu adalah ibadah yang paling mulia nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Jelas Abu Sayyab. Jadi ibadah paling belik pahalana apa Abu Sayyab? Sedekah paling berat pahalanya bare apa? Berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu taala a'lam. Sila masyarakat silain para jamaah. Nggih, sila. Jika kita berkorban lebih dari 1, bisa ke cuma 1 niat. Artinya misalnya 2 bismillah sekali terima bismillah dan yang keduanya tidak pakai. Harus semuanya setiap menyembelih bismillah. Ya, enggak bisa satu saja. Bismillah seret terus balik ngono. Ndek harus setiap hewan bismillah Allahu akbar. Nyembelih lagi bismillah Allahu akbar. Ya, jadi setiap hewan itu kita bacakan dia bismillah. Karena tadi ayatnya mengatakan jangan makan hewan yang tidak dibacakan nama Allah. Berarti sekarang punya 2. 1 kita bacakan, 1 enggak kita bacakan, kerepot. Yang tidak dibacakan itu dikatakan jangan dimakan katanya. Maka setiap hewan harus kita baca bismillah. Jelas sudah?
Kenapa? Daging yang dari pasar. Yang nyembelih dia muslim. Mendek tahu. Ya setahu kita sih ya yang nyembelih rata-rata muslim daging yang di pasar ini. Ya yang nyembelih dia rata-rata muslim. Ya karena memang endah di negara itu dinarak pengawas itu ke. Dinarak pengawas itu. Dan mereka kalau dia jual itu di daerah muslim rata-rata sudah disembelih oleh orang muslim. Kalau Saudi jadi kontrolnya ya, mulai negara seperti Saudi Arabia dikontrol dia. Ya, kalau dia dibungkus nanti dibungkusnya ditulis telah disembelih dengan cara Islami. Nganale bungkus nino. Ya, le bungkus ayam nino. Ditangtok tene ada apa enggak? Ya, dibungkus seperti itu dan bertulis seperti itu. Telah disembelih dengan cara Islami. Tapi di sini selama kita lihat di sini mayoritas Islam, lingkungan Islam berhusnuzon sudah. Ya, apa namanya? Untuk lebih menenangkan pas makan kita baca apa? Bismillah jari. Jelas sudah. Bareh mun selapu dekat tuan, urang ide ngaji. Beya doang teh anu kan tiba fokus teh si nyembelih ya terus meter dah si nyembelih no. Bilang kita ngakan daging, PT juluk si nyembelih ngone. Ngandang-ngandang. Urang itu ngaji bayu akhirnya. Ya, jadi secara umum sekarang kita berada di komunitas muslim, maka sudah dia itu kita berhusnuzon, dia disembelih dengan cara Islami. Pas makannya bismillah, selesai sudah. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Tadi pas yang nyembelih itu kan bisa kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Di sini dalam apa namanya? Dalam ayat ini dikatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Ayatnya. Ulama kita mengatakan karena mereka juga di saat menyembelih menyebut nama Allah dengan cara mereka. Ya, tapi ada nama Allah disebut oleh mereka. Orang Yahudi kalau menyembelih nyebut nama Allah dia. Orang Nasrani juga demikian, kalau nyembelih nyebut nama Allah dia. Jadi kalau sudah terbukti ini dari mereka boleh dimakan. Ya, wanita mereka juga boleh dinikahin. Lakukan masih luwe, tene akhwat, tene masak tene. Sama seperti itu juga selama masih ada ayam-ayam sembelihan orang Islam itu kita dahulukan. Ya, nah dari sini berarti non Islam yang bukan kitabi nggak boleh dimakan sembelihannya. Hindu, Buddha, apa Malik, Konghucu, apa Malik nggak boleh dimakan sembelihannya. Yang boleh itu hanya Yahudi dan Nasrani. Ya karena mereka itu ahlul kitab dan di saat mereka nyembelih mereka menyebut nama Allah. Ya kan banyak agama-agama yang lain mungkin selain Yahudi, Nasrani, luwih Malik agama-agama ini. Ya arana agama Sis apa arana mirip marak Hindu dan macam lagi sana. Intinya yang boleh hanya Yahudi dan Nasrani. Karena dikatakan mereka menyebut nama Allah. Wallahu taala a'lam. Sila musyarak nggih. Ndak maju Bu sayapnya dulu. Sila. Kalau kita ngurban, kita ini ngurban sempi, kanggo ke terima malik daging korban dengan lain, boleh. Karena si penerima itu ada dia orang miskin, ada dia orang yang dicintai. Yang miskin ini namanya sedekah, orang yang dicintai itu namanya hadiah. Jadi kita sudah ngorban, berarti kan kita orang berada ini. Dah kata ngorban saat ini temalik maka ini sebagai hadiah bagi kita. Boleh kita terima. Ya, jadi walaupun ngorban kanggo menerima hewan kurban dari sembelihan teman yang lain. Jelas ya? Sebagai hadiah. Wallahu taala alam. Ke Abu Sayyaf. Najari 15 kambing digorok terus per orang niki 150.000 kepeng no ke? Iya, 150 orang. Oh ngono, ya. Terus
Ndek na bau nyacap. 15 bembe ndek na bau nyacap untuk 150 orang. Nah, terus dari ngambiang separuh. Lain nenek lain nangan na. Ita jaya dambeng. Kumbe ki angkuna korbanan no. Curhat Abu Sayyaf. Wah dia mau Abu Sayyaf curhat. Besin dia mau na sabar kah? Sabar. Iya. Ini kan dia tidak dirugikan ini. Yen dia mau. Dia tidak dirugikan. Siaran rugi kan hilang hartana. Nah, ini aran rugi. Jadi dengan si hilang hartana, ia sabar. Ya, nengke si ndek mau sebenarnya dia bilang ngambe, so dia hilang hartana. Dia dengan oke. Nengke misalkan tiang nyembeli bimbi, terus ndek tiang sadi Abu Sayyaf. Hilang ke harta Abu Sayyaf. Ndek hilang, cuman dia ndek mau doang kan. Ya karena dia nemu berarti kan darah apa sebenarnya slow nggak masalah kecuali mau baitin ya kepeng ini baru sabar kah ngana ini aja ndek nerugi apa tuh suruh sabar ndek nemilih sabar dengan ngumbe ini berarti ini dengan si tebitin harta sabar ngente ini ya kan darah rugi ini darah rugi sulung dia nemilih sabar kan aneh haran ini. Jadi menara dengan ngorban ternyata ndek nyacap ngana Abu Sayyaf sehingga dia mau ita bekas slow sudah slow ya ndak pikiran ngalo ya benda rezeki intaran ini ya ndek rezeki intan ndek musibah dah buat kita ini namanya musibah hilang bepeno ginta ngorban sebembe misal tiba-tiba hilang bembe nah ini baru musibah ini lagu nengke itu darat bapak tersugul tiba-tiba ndek mau biasa wah mara bahasa nengke ndak baperan kah ngana ya jadi kalau dia cukup bagi semua alhamdulillah ndek cukup bekah tahu saya enggak wahino ngana kemudian tentu di sini bagi panitia kurban cekat-cekat sebebagi kah ya bagi panitia kurban cekat-cekat berbagi. Kemudian juga kalau sedikit hewan itu dan yang akan dibagikan banyak nelobi pengorban. Dalam arti ndak sak sepertiga daging nak ambil ndak. Ya nengke 15 bembe terus nengke sigin nerima ya 150. Nengke mon selapuk pada sepertiga berarti kan karing pira karing 10 bembe ngentang ini berarti karena 5 ekor sudah untuk pengorban seri sekedi ya Malik nah lobi kah pengorban ya badak ya tersade otak-otak deh ngono ya ndak buka ngalo ndak otak Jawa wah karena memang pembagian itu enggak mesti sepertiga. Bahkan pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngurban 5 unta dan beliau enggak ambil sedikit pun. Enggak ambil sedikit pun, diserahkan semuanya. Karena memang kondisi saat itu mereka sedang butuh makan daging. Sehingga beliau enggak ngambil. Nah, perbuatan beliau ini makanya akhirnya dijadikan sunnah mustahab hukumnya mengambil daging itu. Allah memerintahkan wa kulu minha, makanlah dari hewan kurbanmu. Perintah dengan Allah ini seolah-olah wajib. Tapi melihat amalan Nabi SAW pernah beliau tidak memakan dia hewan kurbannya itu. Sehingga ulama kita menyimpulkan memakan daging korbannya hukumnya apa? Mustahab sunnah. Sehingga kalau kondisi ini menunjukkan harus nelue daging ini, maka panitia nelobi pengorban. Ngerawas kanca pengorban kah lah itu kekurangan daging ini ngantos ngono. Ya ndak nelue aleu pe bait ndeh ngantos ngono. Otak-otakna sadi pe wah ngono kan cukup wah dia makan sudah namanya itu. Ya, jadi di sini pertama si ndek mau bakah neselo ndak tembang perasaan. Si kedua panitia korban menangani kondisinya
neceket-ceket ngelobi si pengorban. Ya, agar semakin banyak daging yang dibagikan. Mudahan jelas nih nggih. Alhamdulillah. Ndak terbecat baperan para jamaah. Ya daripada gara-gara ndekmu daging korban, jerak yang ngaji. Kerugi dunia akhirat jadi ini. Rugi ndekmu daging korban, si kedua rugi jerak ngaji. Kerugi gitu. Ya, jangan baperan. Ya, terus selalu menimbang maslahat dan mudarat. Biar kena bersayap. Jelas bersayap? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ke para jamaah? No, iya wah ruana niki nggih yang bisa kita paparkan jam balu manjur ini. Ya, berarti kelebaran teh jelo Jumat pas ini. Ya, pas lebaran jelo Jumat, berarti kita libur besok. Karena masih teh bekecak ruana ini no. Ya, jara maghrib masih terbekecak dan Jumat berikutnya insyaallah kita bisa lanjut lagi. Dan berhubung 2 hari raya leseke jelo, maka bisa melaksanakan 1 hari raya saja. Ngombe kena nino. Bahkan arah Idul Adha, arah Idul Jum'ah. Ya, sehingga bisa salah satu begitu kita hadir Idul Adha, gugurlah kewajiban menghadiri sholat Jumat. Sehingga bau salat zuhur le balik cukup. Ya, karena sudah menghadiri hari raya. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghadiri dua-duanya. Lebaran no hadir ya, berjumat tenda hadir. Berarti beliau lebih afdal hadirin dua-duanya atau sekik doang? Hadirin dua-duanya itu lebih afdal. Ya, tapi kalau menghadiri Idul Adha saja enggak dia datang sholat Jumat, maka boleh, diperbolehkan. Sindik boleh no, dia no sholat zuhur sama sekali. Nah, ini aja repot ini. Ya, jadi keringanannya boleh dia sholat zuhur di rumahnya, lebih afdal dia hadir sholat Jumat. Tapi sampai tidak sholat zuhur, ini aja enggak boleh ini. Karena Idul Adha ini sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Sedangkan sholat zuhur Nabi hukumnya wajib, bahkan rukun Islam ini. Nah, nggak mungkin ibadah sunnah bisa menggugurkan ibadah yang wajib, nggak mungkin. Ya, zuhur tetap dia wajib. Jelas para jamaah. Maka mudah-mudahan ya gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terpanjang umur sehingga bisa berjumpa dengan Idul Adha, dan mudah-mudahan diberi kita taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkan hari-hari yang mulia niki. Allahumma amin. Niki dia para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.